Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan juga Maria, kalau kita melihat ini ya, jelang pemilu 2024, partai politik makin gencar melakukan pendekatan-pendekatan meski hingga saat ini arah koalisi juga masih dinamis. Nah, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Profesor Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik UPI. Selamat pagi Prof. Karim. Dan ini sebelum kita membahas lebih jauh begitu ya soal arah koalisi, kita membahas dulu mengenai fenomena menarik di penutupan Rakernas PDIP kemarin, di mana Ganjar ini diminta untuk membacakan rekomendasi yang juga di situ ada keterangan mengenai capres dan juga cawapres. Nah, apakah ini hanya kebetulan atau apakah memang ini seolah-olah ingin memberikan isyarat begitu ya kepada Ganjar bahwa mungkin tidak perlu terburu-buru terlebih dahulu meskipun sudah dicalonkan oleh partai lain, dalam hal ini Partai Nasdem, dan memang memiliki elektabilitas tertinggi. Bagaimana Anda membaca hal ini? Oh iya, itu dalam komunikasi politik itu seperti orang yang menancapkan paku di pahanya sendiri begitu ya. Jadi Ganjar membacakan sebuah pernyataan yang tanda kutip mengekang dirinya. Karena dengan tegas dinyatakan bahwa pencalonan presiden itu menjadi hak prerogatif presiden. Sehingga ketika terjadi sesuatu, misalnya Ganjar melangkah di luar PDIP, atau mengamini apa yang diajak oleh partai lain, maka akan mudah menuduhnya atau mengangkatnya menjadi sebuah fakta bahwa dia sendiri sudah membacakan apa yang menjadi konstitusi PDIP. Jadi menurut saya itu sebuah kunci yang sangat kuat gitu ya. Meskipun dalam politik kan semuanya dinamis, tetapi dengan dibacakannya sendiri, maka apa yang menjadi keputusan PDIP sekaligus konstitusi PDIP itu bukan hanya mengikat keluar dan ke dalam, tetapi juga menjadi sesuatu yang faktual karena dialami sendiri. Jadi sesuatu yang dialami sendiri karena dibacakan sendiri. Oke, jadi menurut Anda ini kalau dibaca secara komunikasi politik ini akan menghambat laju Ganjar atau tidak? Sebenarnya tidak juga ya, karena begini. Kita punya presiden misalnya ya, kalau boleh saya sebut ketika Yusuf Kala maju di luar Partai Golkar, ketika dia kalah konvensi partai yang memenangkan Wiranto, dan dia mengambil jalan berkoalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi artinya dalam pengalaman politik Indonesia ada legacy lain gitu ya, bahwa ketika dia tidak sesuai atau misalnya tidak sehaluan dengan partainya, lalu dia memilih jalan keluar dan menang, dan ketika menang bukan saja ia bisa merangkul kekuatan dan bisa menyatukan partainya gitu ya. Jadi menurut saya apapun yang terjadi ya hari ini, baik koalisi, pola komunikasi politik, manuver-manuver, itu masih seperti janin yang berusia 2 bulan. Dalam tradisi Jawa atau Sunda, pergerakan-pergerakan sudah ada tetapi belum membentuk, apalagi menemukan rupa. Menggulung pun belum, mengambil bentuk pun belum, baru pergerakan-gerakan ya riak-riak politik lah. Boleh dibaca seperti itu, riak-riak itu ada yang jelas ikannya, riak-riak itu ada hanya sekedar hembusan angin, atau mungkin hanya membawa sampah semata gitu ya. Oke, jadi apakah itu juga yang membuat memang PDI Perjuangan ini belum memunculkan nama capres ataupun cawapresnya di akhir Rakernas kemarin begitu? Padahal PDI kan kita tahu memang memiliki kursi yang tertinggi, bisa mencalonkan capres sendiri, tapi mengapa justru belum mengumumkan saat ini? Kalau Anda membacanya juga bagaimana, Prof? Ya, bisa karena itu, bisa juga karena tradisi partai sekaligus kondisi internal PDIP. PDIP adalah partai dengan kekuasaan bertumpuk pada Ibu Megawati. Ya, artinya apa? Artinya Ibu Megawati bukan hanya ketua umum partai, tetapi ia menjadi ruh partai itu sendiri, dan itu terrepresentasi dari diserahkannya hak dan wewenang untuk menentukan siapa calon presiden dalam bentuk hak prerogatif ada pada ketua umum. Jadi artinya sebenarnya dengan komunikasi atau tidak komunikasi, kalau Ibu Mega tidak tersentuh, tidak tergerak, tidak mengambil langkah, itu tidak akan maju. Jadi menurut saya apa yang terjadi dengan PDIP hari ini adalah cerminan dari kondisi kepemimpinan sekaligus kondisi internal PDIP, sekaligus juga mencerminkan demokrasi internal PDIP. Jadi kita tidak bisa mencap ini jelek, ini buruk, tapi itulah kondisi yang diambil oleh PDIP. Dan lagi-lagi orang PDIP mengatakan Ibu Mega kan tenang berpikirnya, historisitasnya kuat, tapi visioner.
lalu mengambil contoh bagaimana PDIP dengan percaya diri menjagokan Joko Widodo dalam 2 periode lalu menang. Nah, jadi menurut saya orientasi itu dipegang terus oleh PDIP dan menambah kepercayaan kepada Ibu Mega. Meskipun kita tahu sekarang iklim politik berubah, suhu politik berganti, angin politik juga berhembus dari arah yang berbeda-beda. Tetapi dengan modal raihan presidensial threshold yang cukup kuat, PDIP punya modal meskipun untuk maju sendiri agak berat menurut saya dan itu tidak mungkin dilakukan ya. Tetapi masalahnya kemarin kan Ibu Mega menyatakan bahwa kita jangan percaya pada survei yang menempatkan elektabilitas PDIP pada posisi yang tertinggi dan itu hanya akan membuat kita menjadi berada pada zona nyaman. Karena dia bilang yang memenangkan kita bukan survei tetapi yang memenangkan kita adalah usaha kita sendiri. Baik. PDIP, Megawati tidak menyebut bahwa hasil survei ada 2 kan, menempatkan elektabilitas PDIP, sekaligus juga menyebut kader PDIP sebagai raja survei. Nah, kader PDIP yang merajai survei tidak disebut, tetapi dengan premis minor dan mayor, kalau yang satu ditolak, maka yang kedua pun ditolak gitu ya. Jadi artinya bisa jadi PDIP sudah mengelus jago dan boleh jadi jagonya itu yang tidak disebut-sebut dalam survei. Prof. Karim, hal yang menarik lainnya yang juga terlontarkan begitu ya di penutupan Rakernas 2 PDIP kemarin adalah terkait dengan ketika Megawati mengatakan di tahun 2014 ia memilih Jokowi sebagai calon presiden ketika di lain sisi ada pihak-pihak yang mengatakan Jokowi itu siapa sih, masih belum terlalu banyak yang mengenal. Apakah ini juga merupakan suatu sinyalmen bahwa sosok Megawati ini tidak terlalu mempedulikan sisi elektabilitas, akseptabilitas, popularitas, sehingga ini juga sinyalmen kuat tetap akan memasangkan nama Puan untuk berkontestasi di pemilu 2024 yang sampai dengan saat ini kita tahu elektabilitasnya juga tidak tinggi. Ya itu tadi saya katakan ya, PDIP dengan Megawati dengan tegas mengatakan jangan terbuai survei ya. Yang menempatkan elektabilitas PDIP nomor 1 karena yang memenangkan PDIP bukan survei tetapi kita semua. Seakan katakan tadi kita semua tahu hasil survei itu mengandung 2 hal. Pertama tentang elektabilitas PDIP dan kedua menempatkan Ganjar sebagai kader PDIP dengan elektabilitas tinggi. Tapi secara eksplisit Jokowi Megawati menolak tentang hasil survei yang menempatkan elektabilitas PDIP. Nah, dengan pola berpikir premis mayor, premis minor, kita akan menyimpulkan bahwa Megawati menolak hasil survei. Hasil survei mengatakan 2 hal. Yang pertama, menempatkan elektabilitas PDIP, dan kedua, menempatkan elektabilitas Ganjar. Tentang elektabilitas PDIP sudah ditolak, jangan dipercaya itu. Maka elektabilitas Ganjar pun mau tidak mau dalam logika premis mayor dan minor sudah ditolak. Artinya kalau sudah menolak Ganjar sebagai orang dengan elektabilitas tertinggi, artinya jalan pikirannya bisa jadi akan mencalonkan orang di luar Ganjar meskipun dengan elektabilitas yang tidak tinggi. Nah, itu kondisi ya. Mau tidak mau dengan logika berpikir premis mayor, premis minor akan seperti itu kesimpulannya. Kalau kita jujur gitu ya. Kecuali kalau mengambil gaya komunikasi untuk menyenangkan ibu gitu ya. Baik, Prof. Karim, kalau kita juga kemudian melihat begitu ya di tanggal 22 Juni dan juga 23 Juni 2022 ada fenomena politik lain yang terjadi adalah ketika PKS dan juga Partai Demokrat ini bertandang ke markas Nasdem. Meski belum mencapai kata sepakat untuk berkoalisi, tetapi apakah Anda cukup optimis ketika partai ini akan berkoalisi di pemilu 2024? Ya, judulnya Rabu PKS, Kamis Demokrat ya. Inilah kehebatan political marketing yang diambil oleh Nasdem gitu ya. Kenapa saya bilang kehebatan komunikasi politik? Karena dengan memasarkan 3 figur, Ganjar, kemudian Andika dan Anies, maka 2 hal bisa terbangun. Yang pertama dan pasti adalah orang-orang yang mengidentifikasi dengan ketiga tokoh itu, meskipun ia bukan orang Nasdem, maka untuk saat ini akan mengidentifikasi sebagai bagian dari Nasdem. Inilah political marketing partai yang sangat nyata. Yang kedua, memasarkan 3 orang itu juga sudah membentuk sumbu koalisi. Entah nanti yang jadinya
Anies, Ganjar, atau Andika, karena menurut Pak Surya Paloh ketiganya setara, ketiganya sama meskipun disebutnya berurutan gitu ya. Artinya apa? Artinya waktulah yang akan menentukan, tapi kan kalau misalnya PKS merapat sudah jelas gitu arahnya kemana gitu ya. Ditambah misalnya Demokrat. Tetapi sekarang tinggal mainnya sekarang mau dipasangkan dengan siapa gitu ya. Kita tahu ketiga orang ini adalah orang yang sudah makan asam yang sangat luar biasa. Pengalaman mengelola urusan publiknya sudah sangat panjang. Tinggal dipilih sekarang wakilnya siapa, dan penentuan wakil itulah yang akan menentukan Nasdem akan berkoalisi dengan siapa. Sebab jangan sampai orang-orang hebat yang kaya pengalaman ini disandingkan dengan orang yang belum punya pengalaman, tapi hanya punya memegang kartu truk politik, sebab ini akan merugikan. Kenapa? Karena saya melihat koalisi ini kan seperti pencampuran kimiawi antara asam dan basa. Kalau asam ditambah asam akan tambah kuat asamnya, basa ditambah basa akan kuat basanya, tetapi ketika asam ketemu basa, ia akan menjadi garam. Kalau 2 atau 3 partai menggabungkan satu kekuatan, dan masing-masing kandidat memiliki kekuatan yang berbeda, ia akan tambah kuat. Tapi kalau yang satu dengan yang kedua memiliki sifat yang berbeda, satu berpengalaman, satu hanya mengandalkan nama, itu akan melemahkan koalisi itu. Jadi koalisi lebih dari sekedar penjumlahan atau pengurangan, tapi koalisi merupakan sinergi antara sifat-sifat baik dari kandidat yang dibawa oleh partai. Dan inilah yang sekarang dikomunikasikan oleh Nasdem dengan partai-partai lain. Keterbukaan ini juga melibatkan emotional bonding dari halayak, dari aduan, dari rakyat Indonesia. Ya, kalaupun tidak diikut menentukan siapanya, minimal bisa diperdengarkan dan memperdengarkan. Menurut saya begitu. Prof. Karim, kalau kita melihat kemarin ketika Ketua Umum Partai Demokrat AHY bertandang ke markas Nasdem, di waktu yang sama Yusuf Kalla ini menemui SBY di Cikeas. Menurut Anda ini adalah suatu kebetulan atau ada suatu korelasi antara dua peristiwa pertemuan ini? Menurut saya double cover ya. Kenapa double cover? Pertama, Yusuf Kalla bukan orang yang memiliki tangan kosong. Tetapi semua orang tahu Yusuf Kalla ada di balik siapa dan mendukung siapa gitu ya. Dan kebetulan orang yang didukung Yusuf Kalla secara historis ya, kalau tidak berubah menurut saya adalah satu di antara 3 nama yang disebut di dalam konvensi atau Munas Nasdem. Jadi menurut saya ketua umumnya ketemu dengan ketua umum dan para pendukung di belakangnya ketemu dengan para pendukung. Cocok lah. Oke. Jadi ini komunikasi 2 level yang berbeda gitu ya, sesuai dengan makomnya gitu ya. Meskipun Yusuf Kalla itu bukan apa-apa gitu ya dibanding dengan kandidat yang diusungnya gitu ya. Tetapi secara emosional, historis kita tahu Yusuf Kalla dekat dengan salah satu di antara 3 nama yang disebut dalam Munas Nasdem gitu ya. Rakernas Partai Nasdem begitu ya? Baik. Ya betul. Kita masih akan melihat sepertinya ya riak-riak politik seperti ini meskipun masih di tahun 2022 masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang juga seru menanti. Gitu ya, karena jenis kelaminnya belum jelas gitu ya. Sudah ada pergerakan tapi belum ada bentuknya begitu ya Maria ya? Betul, masih jauh dari berbentuk ya. Oke. Baik, terima kasih Profesor Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik UPI sudah memberikan informasi di Metro Pagi Prime Time kali ini.